Di Komisi 1 dan Komisi 3 yang saya hormati Pak Camat Kabupaten Selatan yang saya hormati Pak Lurah Bulkunyi serta seluruh tokoh masyarakat yang ada dari Kelurahan Bulkunyi yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti pengaduan atau masukan dari masyarakat Kelurahan Bulkunyi terkait pemilihan iman. Jelasnya apapun yang menjadi jual masyarakat, kita akan berusaha bagaimana mereka itu puas dan bisa ada solusi dari seluruh permasalahan yang ada di DPRD. Kami selaku fungsi pengawasan DPRD memang seluruh sendi-sendi kegiatan yang ada di pemerintahan dan kegiatan pembangunan di masyarakat itu kami punya hak untuk mengawasi itu, termasuk diantaranya pengaduan dan kisru yang terjadi di Kelurahan Bulkunyi ini. Tapi kami berharap bahwa pasti yakin pasti ada solusinya. Kenapa? Tapi nasional sudah saling dulu. Jangan hanya mengkritik tapi tidak tahu memberikan solusi. Artinya tidak ada salahnya kita mengkritik pemerintah, tapi dengan ada solusi bahwa harusnya seperti ini solusi yang harusnya kita lakukan. Jangan hanya sekedar mengkritik atau challenge yang terkait yang banyak. Artinya kalau kita mampu mencela, minimal mampu memperbaiki. Kan begitu, sehingga tujuan kita hadir di ruang ini ya yakinlah bahwa kami ini hanya memfasilitasi. Ya sekali lagi kami ini hanya memfasilitasi, bukan pengambil keputusan. Keputusan itu adalah keputusan kita bersama yang ada di ruang ini. Apapun nanti hasilnya yang akan kita sepakati nanti, maka itu adalah hasil kesepakatan kita bersama yang ada di ruang ini. Artinya seluruh apa yang menjadi pimpinan masyarakat itu kita sampaikan di sini dan kita akan coba bersama-sama untuk mencari solusinya. Ini bahwa kita dulu sama-sama bicara baik-baik, tekniknya belum puasa, kita tahu negaranya tinggi-tinggi kasih kamak berpuasa ya. Posisi kita menahan lapar tapi ujung-ujungnya tenan tarik, tapi ya intinya sekali lagi bahwa kita sudah di sini untuk bicara ya intinya ada solusi lah yang terbaik untuk masyarakat yang ada di kelurahan yang ada di Bulkunyi. Saya kira ini silakan Pak Lurah ya, terus yang jelaskan karena pasti paham bagaimana kenapa bisa terjadi seperti ini. Nanti setelah itu mungkin Pak Camat, setelah itu nanti kita lihat tanggapan dari masyarakat. Ya, silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para anggota dewan yang terhormat, yang kami hormati para pengurus LPM Kelurahan Bulkunyi, tokoh masyarakat, dan dengan saya hormati dan saya banggakan camat saya yang hadir di tempat ini guna mengklarifikasi masalah yang dianggap suatu masalah di Kelurahan Bulkunyi. Batang satu meninggal kemarin itu, jadi harus ada penggantian. Nah, di perjalanan penggantian ada proses di mana awalnya diusulkan di masjid sama-sama ada yang mengusulkan dua nama, itu Abdul Haris dengan Abdul Haris bin Juruk dan Abdul Haris sedang Ilyas bin Desialet. Dua nama ini yang muncul. Kemudian sesuatu dan lain hal akhirnya kita adakan rapat musyawarah di kantor kelurahan. Di sini baku tarik ulur kubu yang satu mengharap ada pemilihan, kubu yang satu berharap
pengusulan saja. Jadi akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita bentuk panitia supaya lebih ada apa namanya tempat untuk melapor lah yang memasukkan berkas. Hanya saya bentuklah panitia. Tetapi ini tanda kutip masih dalam konteks panitia biasa saja, khusus untuk kegiatan ini, tidak dalam bentuk SK. Hanya daftar nama-nama saja sebagai panitia atau dalam hal ini tanda kutip bahwa LPM dalam hal ini membantu saya dalam hal apa namanya penerimaan berkas begitu. Jadi itu akhirnya saya bentuk itu semua pengurus LPM saya masukkan, termasuk ketuanya. Inilah mereka-mereka inilah beliau-beliau ini yang membantu saya. Ada waktu yang dia sepakati sampai tanggal 6 bulan berapa? Saya dapat bulan 3 mungkin ya. Dan tanggal sekian hanya 4 hari. 4 hari itu masa pendaftaran peserta. Peserta terima. Nah, di situ setelah mereka bekerja, alhamdulillah muncul satu nama yang mengembalikan pada saat itu berkas, yaitu Abdul Haris Dintur. Artinya kerja panitia ini dalam konteks mengusulkan ke saya bahwa ini hasil kerja saya. Saya dapatkan ada peserta yang mendaftar 1. Setelah saya verifikasi dengan saya panggil ketua LPM saya dan ke imam kelurahan saya dan berkoordinasi dengan bagian pemerintahan, ternyata peserta yang mendaftar calon ini masih dalam tanda kutip sebagai ketua DPD di Desa Sukulangi. Begitu. Jadi saya koordinasi di pemerintahan, di bagian pemerintahan, bilang tidak bisa kita usulkan ini, harus menunggu sampai SK pemberhentian dari Bupati terbit baru kita bisa usulkan, karena dia masih berstatus sebagai ketua BPD walaupun sudah mengundurkan diri. Jadi saya pending, dan kerjanya juga panitia kan sudah selesai karena dia sudah mengusulkan ke saya sudah selesai. Jadi muncul lagi usulan dari yang satu ini yang pendukung daripada Ilyas Yalle yang mengusulkan kenapa apakah masih bisa diusulkan ini. Saya bilang bisa karena memang kita juga menunggu ini, kan dibilang kita juga menunggu ini sekalian, tidak bisa juga serta-merta kita gugurkan ini orang, kasihan. Kalau kita gugurkan kita harus kasih kesempatan, harus didorong untuk sampai ada sekalian baru kita usulkan sama-sama. Dan ini sudah kewenangan saya sebagai lurah dalam hal menerima calon, dan bahkan sebenarnya tidak diusulkan saya juga bisa memilih sendiri sebagai hak saya sebagai lurah untuk memilih calon untuk saya usulkan ke camat, karena bukan kapasitas saya untuk mengiskakan, maka saya harus mengusulkan ke camat. Jadi saya harus usulkan dua-dua, saya tidak mau korbankan salah satunya. Saya usulkan dua-dua ke camat pada saat itu. Walaupun sebelumnya itu ada desakan dari masyarakat untuk
mengusut ini yang satu, karena SK-nya sudah ada, betul. Pada saat itu memang SK-nya sudah ada, tetapi kan ada sesuatu, artinya ada kekosongan. Seandainya pada saat penetapan panitia itu sudah lengkap semua berkasnya, harus didorong, pasti kita kirim satu orang saja, kan satu yang mendaftar. Cuma persoalannya karena sampai tanggal 6 itu kan berkasnya tidak lengkap. Tapi supaya lebih paham, tidak apa-apa kalau saya diskusi supaya teman-teman juga lebih paham, masyarakat juga lebih paham. Begini pertanyaan saya. Ya. Panitia ini dibentuk dengan persetujuan Pak Desa. Palura. Iya. Kenapa Palura menyetujui pembentukan pendaftaran itu pada saat misalkan ini ada rencananya? Palura mengetahui bahwa hanya satu nama mendaftar. Kenapa pada saat itu Pak Palura tidak permasalahkan bahwa mereka masih ketua BPD? Betul. Iya, siap. Jadi saya tanya. Begini, saya dalam kapasitas itu kan panitia itu sederhana persyaratannya, tidak masuk di situ di persyaratan bahwa yang bersangkutan ini harus memperlihatkan SK pemberhentian dari bupati. Jadi dia harus diterima, karena seperti itu mekanisme kerjanya panitia. Karena di dalam situ kegiatannya itu hanya menunjukkan persyaratan yang sangat sederhana. Ini maksud saya Pak Lurah, bukan persoalan persyaratan begini. Maksud saya, ini kan Pak Lurah tadi katakan bahwa saya punya kewenangan untuk menunjuk siapa pun saya mau. Kenapa mesti mengikut bentuk panitia kalau Pak Lurah punya kewenangan itu? Begini, karena kan dari awal ini dua artinya ini kewenangannya Pak Lurah. Pak Lurah sudah mengatakan bahwa itu kewenangan saya, tanpa Pak Ida pun saya bisa menunjuk. Kenapa Pak Lurah tidak menunjuk saya Pak Ida misalnya? Tidak usah ada lihat di lurah itu, di kelurahan itu, di dusun itu, tidak perlu ada panitia, tidak perlu ada apa-apa. Tunjuk saja kalian banyak Pak Lurah. Supaya tidak masyarakat ini tidak menjadi kacau. Kenapa kacau? Karena Bapak suruh bikin dulu panitia, ujung-ujungnya Bapak juga tidak jadikan itu alasan panitia, malah ada yang menjadikan alasan lain. Disebutkan di berita acara itu Pak Lurah juga sudah membuat berita acara yang atas Pak Lurah mengetahui di panitia. Berarti ini Pak Lurah saya katakan, ini saya bilang, jangan bicara untuk hak Bapak. Kalau itu hak Bapak tidak usah bentuk panitia, langsung bikin saya surat ke Pak Lurah, Pak Camat sekarang. Tidak ada diatur pasti di masyarakat kalau begitu. Iya, kalau punya hak, artinya kan saya ini punya hak, tapi yang punya hak prerogatif di Indonesia cuma satu, hanya presiden. Itu saya cuma tahu, yang punya hak prerogatif yang bisa menentukan siapapun cuma hanya satu di Indonesia ini, hanya presiden. Makanya Pak Lurah, kita tahu yang bikin masalah di Lurah. Kan kita punya jihad untuk tunjuk misalnya itu Pak Endas langsung bikinkan surat ke Pak Lurah kasih ke Pak Camat keluarkan SK. Kita tidak perlu bertemu di sini kalau begini masalahnya. Tapi ternyata Pak Lurah bikin orang suruh bikin panitia, ujung-ujungnya panitia juga dijadikan alasan. Jadi saya kira ini saya sudah tahu ini masalahnya. Masalahnya ini pasti Pak Lurah ini masalahnya. Karena dia tuh suruh orang bikin bentuk panitia, sekarang dia tuh bilang dia punya hak sendiri untuk menentukan itu. Kalau punya hak itu tidak usah bawa ke DPRD di sini, di sana sekalian, teruskan Pak Camat. Kita juga di sini wajib tugas kalau dia bersalah. Karena ini masalahnya sudah bermasalah, saya pikir sudah saya yang usul Pak kalau ini diterima dan teman-teman juga ada terima, lebih baik supaya ini bisa tenang. Kami hanya mengusulkan, ini usulan saya, Pak Lurah tetap kembali menempatkan itu panitia dan lakukan pemilihan setelah Lebaran. Jangan karena ini pasti kacau. Kalau Pak Lurah lagi ditentukan, kalau punya memang hak Pak Lurah prerogatif, bikinkan saja sekarang, tidak usah orang suruh bikin panitia di masjid. Artinya kalau Pak Lurah bikinkan kategorinya, misalnya restoran ini masih ketua BPD, tidak bisa, kasih di situ catatan. Kalau tidak ada sekarang pengunduran diri dari bupati, tidak bisa jadi peserta. Kan begitu, berarti ada yang lain dari peserta lain misalnya. Bikinkan persyaratan memang yang ketat, yang maksudnya jangan lagi batalkan kalau memang itu.
Karena kalau ini Pak Lurah kembalikan ini ke masyarakat, pasti masalahnya sudah, karena pasti sudah dua orang ini, ada yang pendukungnya Pak Ilyas, ada yang pendukungnya Hasto, kan begitu. Sehingga saya hanya menyarankan kembalikan ke mekanisme. Sebenarnya mekanisme pemilihan itu tidak diatur, tidak ada jaturannya bahwa kamu hukum apa tidak. Tapi kan kita ini punya hukum adat yang lebih tinggi. Hukum adat itu di masyarakat, kalau bilang hukum adat, ya hari ini ya karena pemilihan iman desa, iman dusun. Bagaimana kalau kita lakukan pemilihan? Kalau seluruh masyarakat menyatakan sepakat, itu hukum adat namanya, biar tidak tertulis. Ya nanti kita bikin jadi tertulis Pak Lurah. Jadi saya hanya saran, batalkan saya dulu ini SK yang ada, sambil kita adakan pemilihan. Kalau memang Pak Haris itu tidak memenuhi persyaratan, jangan kasih masuk. Dan begitu mekanismenya. Karena kenapa ini hanya saran saya. Kalau kita sepakati, maka alhamdulillah. Kenapa? Karena ya saya dengar Pak Lurah kalau semakin lama bicara semakin banyak salahnya. Tadi bicara bahwa ini saya bikin panitia. Setelah itu ini hak saya. Kenapa bentuk panitia kalau hanya Pak Lurah? Berarti dua yang bertentangan Pak Lurah. Jadi ya di sini saya politisi Pak Lurah, tidak boleh bicara bolak-balik. Harus memang jelas cerita di sini. Kalau memang komitmen bahwa hak saya silakan laksanakan Pak Lurah. Tidak usah melibatkan masyarakat. Nanti asli masyarakat terima cabut itu Pak Lurah. Apa tegurannya baik atau jelek ya Pak Lurah tanggung nanti kalau Pak Lurah demo oleh masyarakatnya. Kalau misalnya orang itu Pak Lurah tidak baik, kan begitu. Tapi kalau masyarakat yang memilih dan tidak baik, masyarakat sendiri yang akan tanggung risikonya. Pasti kan itu pilihan, tidak mungkin dilakukan lakon, kan begitu. Tapi kalau Pak Lurah itu pada masyarakat demo tidak setuju ya masalahnya lagi, kan begitu. Bagaimana Pak Acam? Siapa cawan dulu, tanggapi. Kalau bisa dibatalkan dulu, biar dulu. Dan jangan sekarang karena belum puasa ini, karena dalam kondisi ya 1-2 bulan lah dari sekarang. Ya, kita lupa Pak. Ya, silakan Pak Nyong. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini. Yang terhormat, yang kami hormati, anggota Dewan Ketua Komisi 1 bersama dengan Jenderal. Yang kami hormati Lurah Pulpuni, yang kami hormati masyarakat yang ada di desa Kelurahan Pulpuni, Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak sekalian yang kami hormati. Di dalam proses menyangkut tentang masalah imam yang ada di Kelurahan Pulpuni dalam hal ini, imam lingkungan. Dari awal kami datang untuk melakukan proses dengan apa yang disampaikan Pak Lurah ke kami menyangkut tentang masalah imam. Yang saya lakukan pada saat itu adalah kami langsung ke masjid untuk melakukan proses yang berdasarkan apa yang diusulkan oleh Pak Lurah pada saat itu. Dan yang semestinya pada hari itu juga selesai permasalahan. Hanya saja di lingkup masyarakat yang ada di masjid itu ada yang pro, ada yang tidak. Apa yang akan kami lakukan pada saat itu? Sehingga kami serahkan kepada warga seperti apa dia punya mau pada saat itu. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Lurah, lakukan apa yang kita akan lakukan sepanjang tidak ada jadian di antara kita semua. Itu pada saat itu. Sehingga saya beri kewenangan penuh kepada Pak Lurah untuk melakukan proses apa yang kami inginkan agar supaya masyarakat yang ada di lingkungan Makamu tidak ada tentu persoalan di antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, pada saat melakukan suatu proses, sudah disampaikan oleh Pak Lurah bahwa seperti itu yang dia lakukan pada saat itu. Ternyata bahwa kita dengan semua tadi penyampaian dari Pak Lurah bahwa seperti itu yang dilakukan. Sehingga kami selaku camat yang bertanggung jawab penuh kepada apa yang ada di wilayah Kecamatan Pompang Selatan sama ini sekarang berdasarkan dengan apa yang diusulkan oleh Pak Lurah dengan pertimbangan berbagai macam pertimbangan yang kami lakukan sehingga kami mengesahkan imam lingkungan Makamu. Pertimbangan apa yang pertama saya lakukan adalah mengingat di manakala lama prosesnya itu maka akan mendapatkan sesuatu. Bahkan pada saat itu kami pernah didatangi oleh kelompok dari pendukung Siap untuk mempertanyakan tentang masalah ini. Tapi apa jawaban pada saat itu? Saya menyatakan bahwa kami menunggu dari usulan Pak Lurah untuk melakukan proses selanjutnya, baru kami SK. Nah setelah ada usulan dari lingkungan dan imam dari Pak Lurah, ada dua nama yang tertera di dalam. Ada dua nama yang tertera di dalam untuk mengusulkan
dia SK-kan menjadi imam lingkungan Makam Pusat. Sehingga disitu kami menyimpulkan dan berkesimpulan bahwa salah satu di antara dua yang diusulkan, satu yang kami SK-kan. Dan yang saya sekarang sampai dengan hari ini yaitu saudara Ilyas sampai dengan hari ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa dia menginginkan untuk dibatalkan atau diinginkan untuk pemilihan ulang. Kami juga berkesimpulan Pak bahwa tidak serta-merta untuk melakukan suatu proses yang namanya pengesahan diberhentikan atau diusulkan untuk pemilihan kembali. Karena itu dampak di antara kita semua. Bukan cuma dampak sebagai gubernur, tapi dampak di antara kita semua yang ada di wilayah itu, khususnya di lingkungan Makam. Sehingga di manakala bentuk yang kita inginkan bersama dalam hal ini untuk diadakan pemilihan atau dibatalkan SK itu, maka saya sampaikan kepada warga, kami lihat dulu, kami lihat seperti apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan kami beri tenggat waktu untuk melakukan tanggung jawab dia sebagai imam lingkungan. Tidak serta-merta itu, memang dalam lingkup pemerintahan itu ada yang pro dan tidak. Tapi saya mau melihat kinerja daripada apa yang kami SK-kan. Bisa tidak untuk melakukan apa yang tanggung jawab dia sebagai imam. Sehingga pada kesempatan ini kami tidak serta-merta membatalkan itu SK. Kami tidak serta-merta membatalkan. Tapi kami melihat kondisi seperti apa. Dan yang saya SK itu ibarat kita harus ada uji coba, layak tidak untuk bisa menjadikan sebagai imam di sana. Sehingga pada kesempatan ini Bapak sekalian, bahwa apa yang diusulkan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kami itu adalah bagian dari persimpangan buat kami selaku penanggung jawab yang ada di Kecamatan Perumbang Desa. Saya kira barangkali untuk sementara. Pimpinan boleh saya. Terima kasih. Saya persilakan Nujib. Begini Pak Camat, kenapa tadi saya ada usulan seperti itu? Sebenarnya melihat bahwa ini mekanismenya tidak benar, ada cacat hukum dalam proses itu, kan begitu. Kenapa saya suka itu? Kita tidak melihat bahwa jadi di setiap kegiatan itu, kenapa ada dokumennya sama saya, nanti mungkin bisa jelaskan lebih itu. Kenapa saya katakan mekanismenya cacat hukum? Ya, kenapa kan ada bukan pendaftaran, ada panitia yang diketahui oleh Pak Lurah. Kenapa tiba-tiba pada saat pengusulan Pak Lurah ada dua nama? Padahal ada satu nama yang sudah ditetapkan, ada tanda tangan Pak Lurah di situ. Dan ada berita acaranya. Maka saya akan boleh cacat hukum. Ini buktinya ada dokumen. Apakah Pak Camat sudah baca atau tidak? Persoalannya itu ada. Itu yang saya lihat bahwa ini seandainya kan begini. Tadi Pak Lurah sudah katakan bahwa ini haknya Pak Lurah. Tidak perlu mengumumkan di masjid bahwa ada pemilihan. Masukkan misalnya ke Pak Camat, dua nama misalnya baru sekarang Pak Camat. Ini kalau kau sudah dilempar ke masyarakat, itu pasti sudah wacananya sudah lain. Begitu wacana itu dilempar kepada masyarakat, maka di otaknya masyarakat berbagai macam pilihan. Kan begitu. Makanya jangan lempar-lempar, bahaya itu. Masyarakat itu pasti akan menerima apa yang lemparannya Bapak. Jadi ini Bapak yang lempar ke masyarakat, Bapak buktikan bagaimana kalau kita bikin ke panitia. Ya, Pak Lurah tanda tangan panitia di sini. Kan begitu. Ya silakan dulu, nanti ditambahkan. Oke, makasih banyak pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 1 beserta Wakil Ketua Komisi 1 beserta Bapak Ibu anggota DPR yang sempat hadir dan khusus Pak Camat, Pak Lurah dan kawan beserta masyarakat. Yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini, kembali ke kronologis. Pak Lurah tolong kita kembali ke kronologis. Sebenarnya dari kawan selaku panitia, ya selaku ketua panitia penjaringan. Nah, titik kesalahan di sini. Yang pertama, kita ketahui bahwa Dentoro ini adalah anggota BPD atau ketua BPD. Pada saat memverifikasi titik kesalahan panitia itu seharusnya dikeluarkan. Dia checklist dulu, apakah sudah ada SK. Kemudian kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, kita sudah SK kan.
Seperti tadi Pak Camat tidak semena-mena membatalkan SK. Sementara yang di sini yang kita sampaikan ini ada, seperti tadi disampaikan Pak Ketua Komisi, ada kita tanda tangannya di sini. Yang seharusnya Pak Lurah, kalaupun ingin mengajukan calon, batalkan dulu SK panitia penjaringan. Batalkan dulu SK panitia penjaringan, kemudian Anda mengusulkan ke Pak Camat. Seperti tadi disampaikan Pak Camat, tidak semena-mena membatalkan satu SK. Sama dengan Pak Lurah. Pak Lurah juga tidak semena-mena untuk membatalkan SK apa yang kita SK-kan di sini. Sekalipun bentuknya di sini bukan bentuk SK melimbat dan mengapa itu, tapi ini sah. Lurah itu adalah pemerintah Kabupaten Takalar, dan kalaupun Anda bertanda tangan berarti ada payung hukumnya. Itu sehingga Pak Lurah kesalahannya di sini yang seharusnya kalaupun Anda mau mengajukan nama, batalkan dulu kepanitiaan yang pernah kita setujui bersama-sama, kemudian baru Anda usulkan. Ya, ini tidak. Pak Camat langsung juga mengeskakan tanpa pembatalan panitia penjaringan. Ini masih punya hak panitia penjaringan sampai saat ini, dan menuntut sampai saat ini panitia penjaringan masih bisa. Bahkan panitia, kalaupun kita berbicara tindak pidana, sebenarnya ada. Ini pemalsuan data. Anda sudah memberikan kesempatan kepada panitia untuk penjaringan, kenapa justru bisa menjadi dua tanpa melalui panitia? Nah, seharusnya melalui panitia. Apa salahnya? Kalaupun dua kita mengusulkan ke panitia mengusulkan 2 orang, ke Pak Lurah, ke Pak Camat, silakan Pak Camat yang memilih. Itu kan bisa saja panitia kan seperti itu. Dia punya tugas, tapi ini kan tidak. Jadi saya pikir, kalaupun ini memang Pak Camat disampaikan bahwa itu sangat sulit untuk kita tarik kembali SK. Nah, yang jelasnya semakin berat. Nah, ini tidak ada titik selesainya ini Pak Camat. Sehingga saya pikir Pak Camat yang seharusnya kalaupun memang ada hal-hal yang seperti ini seharusnya kita pertemukan. Apa salahnya Pak Camat, Pak Lurah pertemukan? Sebenarnya ini persoalan, kan kita pikirin persoalan hanya lingkungan saja. Lingkungan itu hanya beberapa penduduk saja di sini. Ini persoalan menurut kita, persoalan yang sangat kecil menurut kita, karena hanya stop lingkungan saja. Tidak usah sampai ke DPR. Ini terlalu apalagi namanya. Apa salahnya kita undang semua Pak Lurah, Pak Camat, kemudian kita independen. Ya, saya pikir itu jalan yang terbaik. Musyawarah mufakat, dan karena saya pikir panitia penjaringan ini yakin dan ikhlas kalaupun kita sama-sama duduk bersama, kemudian memecahkan masalah ini, masalah yang sangat sepele kita pikir. Tapi kalau seperti ini bukan lagi masalah sepele. Ini sudah sampai terangkat sampai ke media. Hanya persoalan hanya pemilihan kepala lingkungan. Kenapa tidak kita langsung saja seperti tadi disampaikan Pak Ketua, kalau mempunyai hak. Nah, memang dari segi aturan itu tidak ada aturan dilaksanakan pemilihan baik lingkungan maupun iman, sebenarnya tidak ada. Tapi hanya Pak Lurah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk panitia. Ini sehingga kalau kita pikir masalah ini masalah Pak Lurah, yang seharusnya Pak Lurah selesaikan masalah ini, karena Pak Lurah sendiri yang membuat masalah masyarakat resah karena dia ada dengan pemilihan. Inilah resikonya, terus terang inilah resikonya pemilihan seperti kemarin saya sampaikan di Pak Ketua yang sebenarnya ini kita buatkan perda tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat desa. Ya, agar supaya ada payung hukumnya. Pak Lurah juga punya payung hukum untuk mengadakan pemilihan. Kalaupun sudah ada perda, Pak Camat juga seperti ada payung hukum. Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa panitia yang membuatkan dan hasilnya itu tidak ada nilainya. Kenapa saya tahu nilai? Karena Aristoteles belum mundurkan diri, itu misalnya. Masih ada, belum ada sekali. Tapi ini yang Bapak berikan penjelasan setelah ada
Iman kelurahan itu. Jadi saya mohon Pak Camat begini. Ini saya melihat kondisinya ini agak memanas. Kenapa? Karena ada dua kubu. Kubu pendukung misalnya Ilyas sama Skor. Jadi kami di DPRD ini, saya hanya mau melihat masyarakat kami di Takalar ini tidak ada kisruh di antara itu. Jadi tenangkan saja dulu. Kalau memang haknya Palur, silakan Palur mengusulkan. Kasih tenang saya dulu ini. Jangan sekarang dikasih beruncing. Kapan Palur lain ceritanya, baca lain ceritanya, ya ujung-ujungnya masyarakat pasti ngasih ngumpul. Dan begitu. Bacam apa dasarnya bacam mengisahkan itu? Coba jelaskan saya peraturannya apa. Kalau kau dapat tahu, saya tahu bacam itu perpanjangan tangan bupati yang ada di situ. Tapi tolong kalian berikan penjelasan yang mengatur tentang punya hak camat itu mengesahkan memang kelurahan. Memang ada aturannya, tapi mekanisme bagaimana pemilihannya? Mekanisme apakah begitu disuruh begitu panitia setelah itu Palur mengusulkan dua nama? Yang saya masuk ini Palur Pak Camat, mekanisme yang salah. Hak Pak Camat memberikan gesah karena itu perpanjangan tangan bupati. Tapi mekanisme yang salah. Kenapa mekanisme yang salah? Saya lihat, saya hanya melihat dokumen yang ada. Jadi saya tidak ikut ya, jadi saya sekali lagi tidak ikut dalam mulai dari awal. Tapi saya melihat sampai jelasnya. Mulai dari undangannya Pak Lurah ada sampai ini komposisi panitia, nama-nama panitianya ada, sampai aslinya ada. Aslinya satu nama yang mendaftar. Itu harus turun. Kenapa tiba-tiba pada saat di pengusulan Pak Lurah ada dua nama yang disuka? Dari mana munculnya? Dari mana munculnya ini nama Ilyas? Karena ini berdasarkan ini. Aslinya. Tapi sedikit. Iya, kalau klarifikasi dulu. Ya, saya klarifikasi itu begini. Itu kerja panitia kemarin sempat disampaikan ke saya bahwa walaupun tidak ada SK pemberhentian dari bupati, itu bisa diusulkan ke camat. Tetapi saya berkoordinasi dengan bagian pemerintahan dan tidak bisa itu karena yang mengangkat itu DPD. Jadi pengalaman demokrasi Mengadakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, nasari yang diomongkan umur manapun yang masih sehat, kesehatan. Bagaimana kian neri dirunga untuk menyamakan persepsi. Kemudian kita tunggu akan pembagian di kepala obat pemberitaan mari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasabah Nabi yang patut kita jadikan contoh teladan untuk menempuh hidup di dunia ini. Bapak-bapak, para anggota DPRD yang saya hormati, saya banggakan dan para hadirin. Sebelumnya dimulai nasar ini pembatasan Pak Ketua Komisi 1 karena tinggi seluruh nampak itu saya katakan lasan dua tidak akan kuliah mati nanti pun rasa itu dua apa itu pakaman anda bicara relawan kuning seakan-akan saya berpaham tidak ada harga dari saya selaku pribadi dan selaku organisasi di kepanitiaan. Kan saya ingat. Teman dipahami apa lo? Ya, jadi ini saya mohon maaf. Ini saya Sampai di mana? Ya, aku pas supaya itu komputer naik dulu. Iya. Tenang. Kamu tadi saya singkat makanya penggunaan disingkat-singkat. Ya saya mau tanyakan dulu sama Pak Lurah. Siapa yang memberikan ini? Yang mana? Siapa yang mengusulkan? Tidak usah dulu kepanitiaan. Siapa? Tapi Pak Lurah, Pak, semua yang ada ini bulan puasa, ya bulan puasa. Jangan ada di dalam hati yang tidak bersih. Yang sejujur-jujurnya Allah Maha mengetahui. Siapa? Ya jangan Islam tutup, tapi wajar kita punya paham itu. Enggak itu masih harga tahu. Siapa yang perlu yang kasih? Siapa yang mengusulkan? Anda Pak Lurah itu yang lagi mencari kesumpahan, ini merupakan bukan yang kira. Kan tidak betul apapun. Iya, kita bisa berhenti semua di sini. Saya dulu karena lagi dulu sebenarnya bukan. Di sama sedikit mas ada panitia biasa. Tidak pernah ibarat yang biasa.
mati dulu. Mati. Adilnya, pernah menerin pernah adilnya. Kamu pinjau, kamu tadi pernah saya barang-barang di posisi dia. Ya di tangan kita patutan, dan kita kata patutan, dan dia di tangan lainnya. Itu. Tapi Sebenarnya kita bicara adil. kalau saya punya, Iya. semua warga masyarakat kan berhak untuk itu. Karena itu sangat bagus kalau kita bentuk panitia, lakukan pemilihan, berikan haknya masyarakat untuk mendaftar jadi calon. Siapa punya jadi calon dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Tapi hak aja pada ke SK boleh tahu yang tarik jadi haknya pandu lalu sampai apa SK kamu ditarik SK iya Sangat tahun lalu, Pak yang tarik. iya Karena memang begini juga. iya jadi kita diperlukan Sampai ke Pak Lurah. Lagi sampai. Di sini. Bicara gitu, panitia presiden. Panitia ini. Tidak, kamar. Jemar pikiran Kau tadi kan. Mana ini? Di mana saya? Gedung bukan nih. Masyarakat ini. Dari lain negeri kayak gini dari dulu nyiring nggak sampai. Iya. Mohon maaf ini bawa berapa poin? Jadi gue solusi. Saling on. Salah apa? Salah skenario. ya